Hi guys, welcome back to my YouTube channel Desi Cahyani Lari. Hai guys, welcome to the Kala Squad and salam KB, kece, edukatif, beauty, dan inspiratif. So di video kali ini aku buat videonya itu di kantor, jadi mohon maaf kalau suaranya itu agak bergema ya, tapi nggak apa-apa karena aku lagi free time juga. Jadi aku memanfaatkan free time ini untuk memberikan informasi kepada adik-adik sekalian atau teman-teman sekalian yang akan melanjutkan kuliah atau yang akan melanjutkan studinya ke perguruan tinggi. Nah, jadi sebelum ke videonya seperti biasa untuk subscribe dan share video ini ke teman-teman kalian juga, karena di video kali ini aku bakal ngasih kalian informasi yang kalian pasti bingungin dari lama. Kalian itu mau naruh pilihan satu atau pilihan kedua, terus belum lagi ada kabar kalau pilihan kedua itu agak susah diterimanya gitu ya. Jadi aku bakal ngasih tahu ke kalian caranya dan cara mengatasinya dan tips and triknya. Oke? Ingat subscribe. Oke guys, nah gimana nih, kalian udah daftar UTBK SBMPTN tahun 2020 belum? Atau mungkin kalian masih bingung nih mau milih kampus apa yang bakal kalian tuju atau program studi apa yang bakal kalian ambil? Nah, belum lagi tuh ditambah dengan kebingungan kalian mau naruhnya di pilihan pertama atau di pilihan kedua. Karena isunya nih ya, di pilihan kedua itu agak susah untuk diterimanya. Nah, jadi di video kali ini aku bakal ngasih jawaban-jawaban dari kebingungan kalian. Nah, jadi aku waktu masuk ke universitas gitu ya, jadi aku masuk tahun 2016 lewat jalur tes SBMPTN. Nah, dulu waktu tes SBMPTN itu ada 3 pilihan prodi, yaitu pilihan pertama, kedua, dan ketiga. Jadi kalian bisa pilih mau masuk prodi apa, maksimal 3 pilihan. Tapi semenjak tahun 2019 itu dirubah lagi peraturannya guys. Jadi pada tahun 2019 dan tahun ini itu kalian cuma bisa milih maksimal 2 buah prodi. Nah, jadi kenapa bisa dirubah seperti itu? Karena pada tahun-tahun sebelumnya, tahun-tahun sebelum 2019 itu banyak siswa-siswa yang diterima di pilihan kedua dan pilihan ketiga. Tetapi mereka tidak mengambil itu alias membuangnya, di mana PTN dengan pilihan kedua dan ketiga yang telah menerima mereka sudah menyiapkan bangku untuk mereka, tapi mereka tidak mengambilnya, dan itu membuat rugi PTN. Nah, dari permasalahan itulah makanya peraturannya itu dirubah. Jadinya dari tahun 2019 dan tahun ini kalian itu hanya boleh memilih maksimal 2 program studi aja. Nah, di tahun 2020 ini muncul lagi isu atau mungkin ini kenyataan juga ya. Jadi ada beberapa PTN yang tidak menerima anak-anak atau siswa-siswa yang menaruh pilihannya di pilihan kedua. Nah, sebenarnya isu ini sudah terjadi waktu aku masuk ke universitas pada tahun 2016. Nah, di sana itu banyak sekali teman-teman aku yang bilang bahwa wah, kalau pilihan kedua ini itu nggak bakal masuk karena mana ada kampus yang mau dinomor 2-kan gitu. Jadi itu isunya udah lama banget guys, sudah dari tahun-tahun dulu sebelum aku masuk kuliah gitu. Nah, isu yang sedang naik banget nih guys di kalangan kalian yang sedang mencari universitas adalah ada beberapa PTN yang tidak menerima kalian jika dia menaruh di pilihan kedua alias tidak mau dinomor 2-kan ataupun tidak mau menjadi cadangan. Nah, bagaimana tanggapan dari Ketua Pelaksana LTMPT? Nah, jadi berdasarkan hasil rekaman gitu ya secara online di Zoom. Nah, Ketua Pelaksana LTMPT ini menegaskan bahwa itu adalah kebijakan kampus. Jadi terserah kampus itu mau prioritaskan anak-anak yang di pilihan pertama aja atau masih menerima yang meletakkan dia sebagai pilihan kedua. Jadi kampus itu ingin melihat seberapa inginkah kalian masuk di sana, seberapa inginkah kalian menjadi mahasiswa dari universitas tersebut. Nah, jadi di sini aku mau ngasih trik ke kalian supaya kalian itu tetap diterima di pilihan kedua walaupun nanti seandainya kalian itu gagal di pilihan pertama. Cara yang pertama, kalian itu harus melakukan research atau analisis, lihat berapa banyak peminat yang ingin masuk di jurusan tersebut. Nah, kalau peminatnya itu sangat banyak dan kamu itu naruh dia di pilihan kedua, jadi kemungkinan kecil untuk diterimanya itu.
Maksudnya gini, jadi kalian bakal gagal untuk masuk di pilihan kedua karena peminatnya itu banyak, dimana peminat ini pasti akan menempatkan dia atau jurusan ini di pilihan pertama. Nah, suatu universitas kalau dia pilihan pertamanya aja sudah memenuhi kuota, maka orang-orang yang naruh di pilihan kedua itu tidak bakal bisa masuk ke jurusan itu alias sudah full kuota. Nah, jadi langkah pertama adalah kalian lihat dulu peminatnya. Nah, kalau kalian sudah lihat peminatnya, ternyata peminatnya itu tidak terlalu banyak, maka aku yakin peluang kalian untuk masuk di pilihan kedua pasti juga besar, dan kalian bakal bisa masuk di pilihan kedua kalau kalian pilihan pertamanya gagal. Nah, trik yang kedua, kalian bisa cari kampus dengan jurusan yang kalian ingini, tapi tidak pernah melakukan ujian mandiri, atau yang dia lakukan tesnya hanya SNPTN dan SBMPTN dan tidak membuka ujian mandiri. Kenapa? Karena kampus yang tidak membuka ujian mandiri biasanya akan memenuhi bangku-bangku kosong dengan mengambil orang-orang yang menempatkan dia sebagai pilihan kedua. Nah, jadi kalau kalian itu daftar di universitas yang tidak membuka ujian mandiri, maka kemungkinan besar kalian bakal diterima di universitas tersebut. Nah, sekarang aku bakal ngasih tips ke kalian bagaimana cara meletakkan program studi di pilihan pertama dan pilihan kedua. Nah, jadi tips yang pertama untuk meletakkan program studi di pilihan pertama, kalian itu harus memilih program studi yang benar-benar kalian pengen dan kalian sesuai dengan passion kalian atau minat bakat kalian. Nah, jadi kalian tuh harus benar-benar menilik dalam diri kalian pengen jadi apa. Contoh nih, kalian tuh pengen banget jadi dokter dan pengen banget untuk masuk di Universitas Udayana. Misal kalian orang Bali, terus kalian pengen jadi dokter dan pengen masuk di Universitas Udayana. Ya udah, kalian taruh pilihan itu di pilihan pertama, FK Unut. Kemudian, kalau kalian menentukan pilihan kedua, ya sesuaikan juga dengan passion kalian tapi beda kampus. Nah, contohnya nih, yang pertama FK Unut, yang kedua FK Undiksa. Kedua universitas ini sama-sama di Bali, sama-sama jurusan kedokteran atau program studi kedokteran, tapi yang membedakan adalah kampusnya. Jadi, kalian itu tetap bisa sekolah dan belajar sesuai dengan passion kalian, yaitu sama-sama menjadi dokter, tapi cuma beda kampus aja. Nah, ada hal lagi nih yang membingungkan kalian, dimana kalian itu bingung, Kak, apakah aku harus milih satu PTN dengan dua program studi yang berbeda, atau aku harus milih satu program studi yang sama, tapi di PTN yang berbeda? Nah, saran dari aku nih guys, kalau kalian itu udah bener-bener passionnya di sana, ya udah kalian tinggal pilih satu jurusan yang bener-bener kalian minati dan kalian pengen masuk ke sana walaupun itu beda kampus. Jadi pilihan aku itu mending kalian itu pilih di satu program studi dengan dua PTN berbeda. Karena takutnya kalau kalian itu pilih satu PTN dengan dua program studi yang berbeda, misalnya nih pilihan pertama itu bener-bener kalian minati, pilihan yang kedua itu kayak ragu-ragu gitu loh, atau bahkan ikut-ikutan teman. Nah, takutnya kalau kalian tuh nggak keterima di pilihan pertama, tapi kalian masuk di pilihan kedua, apakah kalian mampu untuk menjalaninya? Dimana mengingat lagi, di akhir dari kuliah kalian itu harus menyelesaikan yang namanya sebuah skripsi. Dan skripsi itu nggak boleh sama guys. Jadi ada plagiarisme, kemudian ada cek apa itu, pokoknya banyak sekali yang harus dicek gitu ya, dari teori kemudian kesamaan, dia sama aja si plagiarismenya. Nah, kalau kalian itu di skripsi nggak mampu, terus pertanyaan aku, kalian mau lulus apa enggak? Nah, jadi sebaiknya kalian itu pilih program studi yang sama walaupun PTN-nya berbeda. Nah, walaupun itu kampus itu menentukan juga lulusan kuliah mau kerja di mana, tapi alangkah lebih baiknya kalau kalian itu masuk di jurusan yang benar-benar kalian minati dan sesuai dengan passion kalian. Nah, kalian juga harus perhatikan tuh grade dari kampusnya, apakah grade-nya itu A, B, atau C, karena itu juga menentukan penilaian untuk masuk ke dunia kerja. Intinya nih guys, supaya kalian itu diterima di pilihan kampus kalian itu harus mencapai skor setinggi-tingginya. Karena kalau skor kalian tinggi, maka kalian bakal diterima di pilihan pertama kalian dan otomatis pilihan kedua kalian juga pasti ada peluang besarnya. Nah, jadi dari sekian video aku, apakah kalian sudah mengerti dengan apa yang aku tadi ucapkan? Baik itu dari alasan PTN kenapa nggak mau menerima mahasiswa di pilihan kedua, kemudian tips-tips yang aku berikan agar kalian diterima di pilihan kedua walaupun di pilihan pertama gagal, kemudian yang ketiga itu
trik untuk menaruh pilihan pertama dan pilihan kedua, dan trik untuk satu program studi di 2 PTN yang berbeda. Nah, jadi semoga dengan adanya video ini benar-benar memberikan manfaat ke kalian. Semoga kalian tidak ragu lagi dalam daftar UTBK SBMPTN 2020 dan semangat belajarnya guys, karena ini menentukan masa depan kalian. Oke? See you next video. Jangan lupa untuk subscribe dan share video ini ke teman-teman kalian juga yang masih ragu nih bagaimana tindakannya. Oke?